Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Pak Jun di mata pelajaran matematika untuk kelas 9. Baik, untuk pertemuan kali ini Pak Jun akan membahas tentang merasionalkan bentuk akar. Yang kemarin kita sempat mempelajari tentang sifat-sifat pada bentuk akar. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang merasionalkan bentuk akar. Harapan Pak Jun setelah menonton video ini, kalian dapat memahami maksud merasionalkan bentuk akar, kemudian memahami cara merasionalkan bentuk akar, dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang merasionalkan bentuk akar. Baik, kalau sudah siap, disiapkan buku kotak-kotaknya dan alat tulisnya. Yang pertama, kita akan belajar merasionalkan bentuk akar. Apa itu merasionalkan bentuk akar? Pada suatu pecahan, jika terdapat bentuk akar pada penyebutnya, maka pecahan tersebut belum sederhana. Ingat, di suatu pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Yang paling atas itu namanya pembilang. Iya, yang atas. Yang bawah ini kita sebut penyebut. Nah, apabila suatu pecahan terdapat bentuk akar pada penyebutnya, maka pecahan tersebut belum sederhana. Maka proses memindahkan bentuk akar dari penyebut ke pembilang ini kita sebut merasionalkan bentuk akar. Jadi kalau ada pecahan yang belum sederhana, kemudian kita proses, kita pindahkan bentuk akarnya dari penyebut ke pembilang, itu namanya merasionalkan bentuk akar. Saya punya contoh seperti yang diperhatikan. Akar 3/2, pembilangnya akar 3, penyebutnya 2. Ini sudah sederhana, jadi tidak perlu kita rasionalkan lagi. Yang dimaksudkan kita rasionalkan adalah yang belum sederhana. Mana yang belum sederhana? Contohnya ini, penyebutnya mengandung akar, berarti ini kita rasionalkan, belum sederhana. Kemudian yang ini juga penyebutnya mengandung akar, jadi kita rasionalkan. Yang ini juga dua-duanya mengandung akar, jadi kita rasionalkan. Nah, untuk cara untuk merasionalkan bentuk akar itu ada beberapa macam. Yang bentuk-bentuknya saya bedakan menjadi 3. Yang pertama, A per akar B. Nah, untuk menyelesaikan atau merasionalkan bentuk pecahan yang seperti ini, maka kita kalikan penyebutnya, atau semua ini pecahan pembilang penyebutnya ini kita kalikan dengan sekawannya. Apa yang dimaksud sekawannya? Yaitu penyebutnya yang sama. Kalau kita menemui soal seperti ini, maka untuk mengerjakannya seperti ini. A per akar B, kita kalikan sekawannya. Sekawannya yang mana? Penyebut ini. Akar B per akar B. Kemudian kita kalikan normal. Seperti ini. Ini bentuk yang pertama. Untuk bentuk yang kedua, Pak Jun punya contoh A per akar B ditambah C, yang mengandung akar hanya akar B saja. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, maka kita kalikan sekawannya juga. Hati-hati, kalau operasinya di sini positif, nanti sekawannya menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya, kalau penyebutnya ini operasinya negatif, maka sekawannya positif. Saya beri contoh ya. Misalkan di sini A per akar B ditambah C. Berarti sekawannya berapa? Ya ini, tapi kita balik operasinya. Akar B karena ini positif menjadi negatif C per akar B negatif C. Begitu ya. Satu contoh lagi, jika negatif aja, misalnya seperti ini, B dikurangi C, maka sekawannya bagaimana? Karena di sini negatif, sekawannya jadi positif seperti ini. Bisa dipahami ya? Ya, kalau bentuknya seperti ini nanti kita gunakan cara seperti ini. Bagaimana cara mengalikannya? A ini kita kalikan semua yang di sini. Kemudian semua yang di sini kita kalikan dengan yang di sini. Ya, hati-hati. Nanti cara mengalinya kita beritahu di langkah berikutnya. Hati-hati dengan perkalian seperti ini, perkalian akar seperti ini. Nanti misalkan di sini B kuadrat kurangi C dikali akar B tambah C seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Akar B kita kuadratkan, kita kurangi C kuadrat. Ini untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, agar lebih mudah dan tidak membingungkan nanti. Ya, baik. Untuk bentuk yang ketiga,
Penyebutnya semuanya ada akarnya seperti ini. A per akar B ditambah akar C. Maka sekawannya berapa? Sama penyebutnya ini, tapi ini kan positif, jadi berubah menjadi negatif seperti ini. Per. Ini dari mana Pak Jun? Ini dari sekawannya ini penyebutnya. Tinggal berubah operasinya saja. Ya, ini positif berubah jadi negatif. Nantilah hilalnya. Kalau di bawah sini misalkan berbeda, negatif C. Berarti sekawannya berapa? Ya ini semua, tapi ini kan negatif. Sekawannya menjadi positif seperti ini. Nah, akan seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita melangkah ke contoh soal. Baik, kita melangkah ke contoh soal terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan merasionalkan bentuk akar. Lah, contohnya ada di bawah ini. Diingat kembali yang tadi. Diingat tadi ya, yang Pak Jun bilang yang dari 3 bentuk. Saya tuliskan kembali di sini. Ini bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Bentuk pertama seperti ini, sekawannya ini. Ya, kalau tidak ada tanda operasinya aman. Kalau di sini sekawannya ini kan positif berubah menjadi negatif. Nah, diperhatikan. Di sini juga ini positif berubah menjadi negatif. Saya kira agak bingung ya. Kita coba kerjakan yang 6 per akar 12 sama dengan bentuk yang nomor berapa? Kalau dicermati 6 akar 12 sama dengan bentuk yang nomor 1. Berarti cara mengerjakannya bagaimana? Diperhatikan. Ini bisa langsung tulis seperti ini. 6 per akar 12. Nah, berarti kita kalikan sekawannya. Kita kalikan sekawannya. 6 per akar 12. Sekawannya berapa? Penyebutnya berapa? 12. Kan sama. B yang di sini mengalih B yang di sini. Berarti di sini akar 12. Maka sekawannya akan akar 12 per akar 12. Nah, mudah bukan? Sekarang kita kalikan normal saja. 6 dikali akar 12 berarti 6 dikali akar 12. Biarkan seperti ini. Per. Hati-hati, akar 12 dikali akar 12. Ingat di sifat-sifat akar kuadrat kemarin, jika ada bilangan dalam akar dikalikan sama dengan bilangan itu, maka akarnya akan hilang. Berarti akar 12 dikali akar 12 sama dengan 12. Dan kalau bentuknya sudah seperti ini tidak boleh dikalikan langsung. 6 dikali akar 12 tidak boleh, maka hasilnya nanti akan seperti ini. 6 akar 12 per 12. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini gak boleh ini dicoret, gak boleh ya, karena di sini ada akar 12. Berarti kita sederhanakan yang biasa saja. Ini kita bagi 6 jadi 1, ini kita bagi 6 menjadi 2. Berarti setengah akar 12. Sampai sini saja sudah betul. Nanti ini kan masih belum sederhana. 12 bisa kita pecah lagi. 12 itu kan setengah yang ini ya. 12 kan 4 ke akar 3. Ingat untuk yang menyederhanakan kemarin ya. Setengahnya tetap akar 4 adalah 2. Akar 3 tetap akar 3. Jadi di sini akar 3. Ya, kenapa? Karena 2 dikali 1 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi 1 kan harusnya ada di sini tapi tidak ditulis. Sampai sini saja sudah betul. Nanti kalau dibilang ganda ingin sederhana lagi sampai sini. Ini gitu ya, jangan bingung. Kemudian yang ini, yang 4 per akar 3. Nah, ini sama dengan yang bentuk 1. Berarti kita kalikan sama. 4 per akar 3 dikali sekawannya yang mana? Ya ini. Akar 3 per akar 3. Kita langsung ya. 4 dikali akar 3 berarti 4 akar 3. Gak bingung ya. Karena di sini kan seharusnya ada 1. 4 dikali 1 4. Akar 3 ini tetap seperti ini. Nah, kemudian akar 3 dikali akar 3. Ingat kalau ada bilangan atau angka yang akarnya sama dikalikan maka akarnya akan hilang. Akar 3 dikali akar 3 jadi 3. Berarti ini jawabannya 4 per 3 akar 3. Seperti ini. Nah, gak bingung ya. Sekarang yang berikutnya, yang ini. 8 per akar 7 ditambah 3 sama dengan bentuk yang nomor
2. Nah, sama saja ya. Kita coba, berarti sekawannya yang mana? Yang ini. Hati-hati, karena ini positif, maka sekawannya nanti akan menjadi negatif. Diperhatikan. 8/7 ditambah 3 sekawannya, berarti akar 7 negatif 3/7 negatif 3. Hati-hati, karena positif berubah menjadi negatif. Bentuk yang ini ya. Kita kalikan semuanya. Kita kalikan normal 8, dikurung saja biar lebih mudah. Akar 7 dikurangi 3. Ini gak usah dihitung lagi, bingung kamu nanti. Ya, biarkan seperti ini. Hati-hati, seperti ingat kata Pak Jun tadi, kalau akar ada bentuk yang seperti ini di awal tadi, di konsep akar merasionalkan tadi, kalau ada pertanyaan akar 7 tambah 3 bentuknya akan sama seperti ini, alangkah lebih mudahnya langsung seperti ini. Kita kurung terlebih dahulu, akar 7 kita kuadratkan, ini kan sama. Ini dan ini kan sama. Yang membedakan hanya operasinya saja. Kita kalikan kan, berarti kita kuadratkan. Positif ketemu negatif, negatif. 3 ini kita kurung jadi 3 seperti ini. Nah, ini lebih mudah ya. Yang atas biarkan 8 dalam kurung 7 negatif 3. Hati-hati, akar 7 kuadrat berarti akar 7 dikali akar 7, maka akarnya akan hilang. Berarti berapa? 7. 3 kuadrat berarti 9. Berarti nanti jawabannya 8 dalam kurung akar 7 dikurangi 3 per 7 dikurangi 9 berapa? Masih ingat? Negatif 4. Hati-hati, ini masih bisa disederhanakan. 8 dibagi negatif 4 berarti negatif 2 dalam kurung akar 7 negatif 3. Mudah bukan? Ya. Maafin saya ulangi ya. 7 dikurangi 9, 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4 di sini. Nah, 7 kurangi 9 kan 2 ya. Berarti jawabannya saya tulis lagi biar lebih jelas. Negatif 4 akar 7 dikurangi 3. Seperti itu. Contoh terakhir yang di bawah ini. Nah, sama kan bentuknya seperti ini, tapi di sini hati-hati sekawannya ya. Berarti 10 2 negatif akar 3. Sekawannya berapa? Ya ini. Hati-hati, ini kan negatif berarti berubah menjadi positif. Seperti ini ya. Kita kalikan normal yang ini, kita kurung 10 dalam kurung 2 ditambah akar 3 seperti ini. Nah, ingat seperti katanya Pak Jun, kalau ada yang sama seperti ini, yang membedakan hanya negatif positifnya saja. Kedua-duanya kuadratkan saja. Berarti 2 kuadrat, ini kan sama ya. 2 dan 2 kuadrat. Kemudian dikurangi negatif, ketemu positif kan negatif. Akar 3 kali akar 3 kita kuadratkan juga seperti ini. Berarti saya tulis ini 10 dalam kurung 2 tambah akar 3, 2 kuadrat 4. Hati-hati, akar 3 kuadrat berarti akar 3 dikali akar 3, berarti akarnya hilang menjadi 3. 10 2 ditambah akar 3, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Biasanya tidak kita tulis kan, 10 dibagi 1 akan tetap, berarti 10 2 ditambah akar 3. Seperti ini, mudah bukan? Nah, jadi itu yang namanya merasionalkan bentuk akar. Yang perlu diingat ini, bentuk-bentuk seperti ini. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, sekawannya kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sampai di merasionalkan bentuk akar. Untuk pertemuan yang akan datang, Pak Jun akan membahas tentang notasi ilmiah. Baik, jangan lupa nanti setelah video ini disimak, ditulis kembali di buku kotak-kotaknya. Jangan lupa tinggalkan nama di kolom komentar untuk absennya. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.